Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah gadis penunggu rumah mewah. Cerita kali ini ditulis oleh Manafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, saya sarankan untuk kalian subscribe ya teman-teman. Jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng notifikasinya juga, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk langsung saja, kita mulai ceritanya. Sejak aku dibawa ke rumah ini, tidak satu kali pun dibiarkan untuk keluar, meskipun hanya menghirup udara segar. Apalagi mempunyai teman dan juga bergaul dengan perempuan sebayaku, itu hanya mimpi. Entahlah, siapa pasangan suami istri ini. Ketika mereka meminta pada kakek, mereka tidak memperkenalkan diri padaku sebelumnya. 3 kali datang memohon untuk mengadopsiku. Mereka selalu membawa buah tangan yang banyak sekali, beras, telur, susu, ayam, sembako lainnya, serta beras ketan hitam. Kakek terkena bujuk rayu dari buah tangan yang mereka bawa. Pasangan ini memohon dan terus memohon kepada kakek. Rumah ini sangat mewah, berarsitektur Eropa dengan halaman depan belakang yang luas. Namun ketika sampai di rumah ini, suami istri itu mengurungku. Kebebasan saat masih tinggal dengan kakek di desa dekat lereng gunung kini hilang. Sungguh membosankan dalam kamar lembab dan pengap ini. Di kamar ukuran 3x3 inilah tempatku menghabiskan hari. Tanpa jendela dan penerangan, hanya ada ventilasi ukuran 15x15 cm sebagai celah udara supaya tidak terlalu pengap. Mereka mengunci pintu kamar ini dari luar. Bagaimana aku bisa melihat sekeliling? Mengintip saja susah. Sesekali kedua netra mengawasi keadaan luar dari lubang angin, menghirup udara terbawa angin melintasi lubang-lubang kecil itu. Mereka memberiku makan sehari sekali. Itu pun kalau mereka tidak lupa. Kalau mereka lupa, terpaksa harus menahan rasa lapar yang menderita. Ya, mereka hanya memberiku makan pada malam hari. Besoknya aku harus puasa. Alangkah terkejutnya ketika kakek memanggilku saat sedang bermain bersama teman-teman. Mereka ingin mengadopsi Munduk, kata kakek waktu itu. Aku terdiam mengawasi pasangan ini. Mereka nampak jijik atau apalah ketika pasangan netra mereka menatapku. Aku mau di sini aja, kek, sahutku. Kamu harus ikut mereka, bentak kakek. Dengan berat hati aku mengikuti mereka pergi, meninggalkan teman-teman dan kakek. Namun tampaknya kakek tidak sedih sama sekali. Toh banyak cucu-cucunya yang lain yang ada di rumah menggantikanku. 2 bulan sudah aku terkurung dalam kamar ini. Mereka selalu pergi entah kemana saja. Ketika pulang, kadang mereka membawakanku hadiah berupa boneka, memberiku bunga-bunga yang wangi, mungkin untuk menghilangkan bau apek kamar ini. Tidak banyak yang bisa kulakukan. Malam ini mereka berdua duduk bersimpu memberikan makanan lezat, lengkap dengan ayam panggang utuh. Karena lapar, ia tidak sadar semuanya tandas olehku. Mereka bersikap baik, tetapi mengapa mengurungku dan tidak pernah mau mengajakku bersengkrama? Mencemukan memang, ketika kebebasan dirampas oleh mereka. Rambut panjangku yang tidak terurus kini awut-awutan bagai sapu ijuk. Lingkar mata menghitam karena sering menangis. Badan semakin hari semakin pucat pasi. Rumah megah ini selalu ditinggal oleh mereka. Pernah terdengar pasangan itu bercerita bahwa rumah ini sudah beberapa kali dimasuki maling.
Ia tidak heran memang, rumah megah dan luas ini memiliki barang-barang berharga di dalamnya. Sering terdengar mereka mengatakan bahwa aku membawa keberuntungan. Namun, mengapa mereka memperlakukanku seperti ini? Pernah ketika terdengar bel rumah berbunyi saat suami istri itu pergi. Aku berteriak sekuat tenaga meminta pertolongan. Namun kenyataannya mereka malah buru-buru pergi. Berkali-kali ingin mendobrak pintu terkunci ini, tetapi selalu gagal. "Duk, kami mau pergi 2-3 hari. Kamu jaga rumah," kata wanita itu pada suatu malam. Aku hanya diam, duduk di tepian dipan kecil di sudut kamar. Lalu ia menutup pintu kembali. Selang beberapa jam kepergian mereka, terdengar pintu belakang rumah terbuka dan derap langkah terdengar, berharap ada orang yang bisa membantu keluar dari tempat ini. Sekuat tenaga, tangan ini menggedor-gedor pintu agar mereka membukanya. Suaraku melengking memecah kesunyian malam. Sepi, namun kembali aku menangis meratapi diri. Bulan ke-6 saat pasangan itu pergi keluar kota, aku tertidur hingga petang menjelang. Terdengar suara anak-anak dan remaja sebayaku di teras rumah. Ketika netra terbuka seutuhnya, terlihat cahaya lampu menerobos celah pintu yang sedikit terbuka. Aku melonjak girang, pintu kamar ini lupa mereka kunci. Mendengar ramai di teras rumah, aku pun mendekati dan mengintip dari celah kaca jendela. Terdengar mereka membicarakan bibi dan paman. Apakah pasangan suami istri di rumah ini, paman dan bibi mereka? Mata mengintip dan jari menghitung orang yang duduk di luar. Ada 4 orang, 2 laki-laki, 2 perempuan. "Paman di mana?" kata perempuan berambut pendek berbaju merah. Sebaya denganku tampaknya. Tidak lama dari percakapan telepon itu, mereka pun pergi. Aku berteriak minta tolong dan mengetuk-ketuk pintu. Namun laju motor mereka makin kencang. Hanya perempuan yang menelepon tadi menoleh ke rumah ini dengan mengangkat bahu. Tega sekali mereka tidak menghiraukanku. Apa mereka tidak mendengar? Entahlah. Padahal suaraku sudah cukup keras. Malam pun tiba. Dengan putus asa, ku duduk di sofa ruang tamu hingga tertidur. Terdengar derit-derit pintu. Ku coba mencari dari mana asalnya. Ternyata deritan itu berasal dari pintu teras samping rumah. Dengan dada berdebar, ku berjingkat pelan, menyembunyikan diri di balik gorden. Mata linggis terlihat di celah pintu dan mereka mencoba menjebolnya. Ada yang tidak beres. Mereka bukan orang-orang baik tampaknya, karena ketiga orang kekar itu mengenakan kain hitam penutup muka. Membuka pintu perlahan-lahan, mata mereka mengawasi kiri kanan seperti takut ketahuan oleh orang lain. Aku bergetar dan bingung. Apa yang harus kulakukan? Dan masih mengintip di balik gorden keemasan ruang tamu. Tadinya mengira mereka orang baik, sehingga bisa membantu kebebasanku. Pupus sudah. Daun pintu ukiran itu terbuka lebar. Satu persatu, laki-laki itu memasuki ruang keluarga yang luas ini. Mereka membawa karung di tangan mereka. Laki-laki sedikit gemuk, memakai celana jeans mendekati barang-barang antik koleksi yang tersusun rapi. Dalam lemari ukiran berukuran besar, laki-laki kurus memakai baju kotak-kotak merah, merangsek masuk dalam kamar utama di lantai 2. Satunya lagi menuju kamar sebelahnya. Kuberanikan diri keluar dari persembunyian, perlahan mendekati lelaki gemuk yang berusaha membuka lemari koleksi itu. Berdiri tepat di belakangnya, peluhnya menetes karena berkutat dengan pintu lemari yang enggan terbuka. Ia mendongakkan kepala melihat kaca lemari besar itu, lalu menoleh ke arahku. "Ah, Kunti!" Teriakan itu sontak membuat kedua temannya dalam kamar keluar dan berlari tunggang langgang. "Ah, ternyata benar, rumah ini ada penunggunya," kata laki-laki kurus itu. Aku pun sedih, gagal lagi untuk bebas.
Hei, tunggu, tunggu. Aku berlari dan berteriak memanggil mereka, namun mereka tidak peduli. Lalu mereka dengan sigap memanjat pagar sebelah selatan dan meninggalkanku. Kulangkahkan kaki di bawah temaram bolam-bolam taman. Mereka tidak menuju gerbang, namun berlari ke arah pagar yang berjarak 60 meter dari rumah. Kususul mereka sampai di tembok rumah setinggi 4 meter ini, membuatku menyerah. 3 orang laki-laki itu, entah bagaimana mereka bisa memanjat tali nilon yang tersulur dari luar. Kedua tanganku mencengkeram tali dan juga mencoba menaikkan kaki kanan. Namun, tali ini sangat kasar. Terasa perih di telapak tangan. Napas menderu membuat lingkaran kabut tipis. Ku coba lagi meniti tali yang mereka pakai tadi, namun sia-sia. Walau berpuluh kali mencoba, pagar keemasan ini betul-betul jadi penjara bagi yang tidak memegang kunci. Pintu rumah terbuka, namun tidak dengan gerbangnya. Kesempatan untuk lari memang ada, tapi dengan tubuh lemah, bagaimana aku bisa memanjat setinggi itu? Di ujung pagar tertancap beling-beling dan juga besi tajam. Mustahil untukku menaklukkannya. Kudekati pintu dari jeruji besi berwarna coklat kayu itu, berlapiskan fiber coklat dengan motif bunga matahari yang besar-besar. Kedua netra mengintip dari celah yang ada di bawah gerbang. Hanya ada satu jalan ke rumah ini saja. Di samping kiri kanan jalan tumbuh-tumbuhan kelapa sawit. Sebagian tanaman itu telah berbuah. Sebagian lagi hanya ada kuncup bunga berwarna coklat mencuntai ke bawah. Sisi kiri jalan terlihat tiang-tiang listrik berdiri kokoh. Tempat ini sepi, jauh dari pemukiman. Seandainya dulu aku tidak tertidur saat mereka menjemput, tentu ada sedikit gambaran tempat ini. Apakah ini villa atau rumah? Entahlah, duduk membelakangi gerbang tinggi ini, meratapi nasib diri. Seandainya ayah dan ibu masih ada, tidak akan seperti ini. Walaupun aku bisa keluar, kemana aku harus pergi? Apa nama kota ini? Adakah orang baik yang sudi menolongku? Atau jangan-jangan mereka akan lari setelah melihatku? Ku edarkan pandangan dan menyusuri tiap inci halaman rumah, mencari celah atau benda yang bisa membantuku menggapai puncak pagar ini. Nihil. Tetangga di sekitar nampaknya tidak ada yang dekat. Dari pagar ini tidak terlihat atap rumah selain rumah ini dan pepohonan. Ah, kakek. Seandainya kakek tidak memberikanku pada mereka. Kulangkahkan kaki menyusuri taman luas, lalu ke belakang rumah. Kolam renang berukuran 7 kali 15 meter dengan airnya yang bening. Namun, kolam ini terbagi dua. Setengahnya kolam dangkal seperti untuk anak-anak, satunya lagi kolam dewasa. Terbesit tanya, kenapa mereka membuat kolam dangkal itu? Apakah mereka pernah mempunyai anak? Atau keponakan mereka sering main ke sini? Namun, sudah 6 bulan ini tidak pernah ada tamu ataupun suara anak-anak. Gazebo di pojok kiri kanan kolam, ujung dedaunan pohon mangga dan kelengkeng membelai atapnya hingga menimbulkan bunyi desauan parau. 2 buah sunbed berwarna biru dengan sebuah handuk putih tersampir di sandarannya. Kedua benda itu tepat berada 5 meter dari pintu dapur. Bunga-bunga beraneka warna yang berjajar rapi di tepian kolam, berlantai rumput gajah bak permadani. Benar-benar menyejukkan. Terangsang rembulan pelan menyapaku. Bayang-bayang tumbuhan terpantul di dasar kolam. Hawa dingin mencakar kulit ringgi ini. Wangi bunga menyapa menjadi aromaterapi bagi jiwa dan raga yang lelah. Kudekati gazebo di sudut kanan, duduk sambil memandang penguasa malam. Membayangkan kehidupan desa sungguh rindu di hati ini. Suara burung hantu dan juga serangga malam dari luar pagar menjadi harmoni gulita menggelitik telinga.
Kurebahkan tubuh lelahku didudukan setengah lingkaran. Kursi ini mempunyai panjang 2 meter dan lebar 80 cm. Di tengah ada sebuah meja, juga terbuat dari semen. Kursi semen ini ada 2, melingkar namun dipisahkan oleh 2 sisi sebagai pintu masuknya. Kurebahkan tubuh, tangan membelai-belai bawah pinggiran bangku. Tidak sengaja tangan menyentuh sebuah benda di bawahnya. Gembok aku berjongkok, menunduk dan juga melihat benda itu. Apa fungsi gembok ini? Rasa penasaran memenuhi isi kepalaku. Ku ambil sebuah batu sekepalan orang dewasa. Benda itu sedikit terkubur di bawah pohon mangga. Kedua tangan mengangkat benda hitam itu. Lalu ku pukul benda yang tergantung di kaitannya. Tangan berkali-kali mengayunkan benda berat ini, menimbulkan dentingan dan juga suara-suara kasar pertemuan antara batu dan gembok itu. Kupelankan pukulan takut terdengar oleh orang-orang. Setelah bersusah payah memukulnya, gembok itu terlepas. Iya, ternyata semen tempat aku duduk seperti sebuah peti. Jika dilihat dari luar, gembok itu tidak akan terlihat, karena tepi bawahnya dibuat juntayan semen seperti spray rumbai, berukuran 10 cm. Pelan dan juga bersusah payah ku angkat semen dudukan itu, berat sekali. Akhirnya terbuka. Dudukan sebagai pintu ruangan itu kusandarkan di tepiannya. Ada tangga menuju ruang bawah. Ku tapaki satu persatu tangga semen yang dingin itu. Sampai di anak tangga kelima, langkahku tertahan. Sinar rembulan tidak mampu lagi menerobos ruangan bawah. Hawa pengap dan juga bau busuk menghujam indera penciuman. Ku putuskan untuk naik lagi ke atas, meletakkan kembali dudukan, mengaitkan kembali gembok yang terlepas rusak. Rasa penasaran lagi dan lagi berkelayutan di tepian mata. Rembulan perlahan tersingkir karena awan hitam. Tampaknya akan hujan. Gemericik hujan bagaikan marakas harmoni yang indah. Kantuk menyapa netra, ditambah hembusan hawa dingin hujan membuat mata mulai terkatup. Meringkukkan tubuh di atas kursi semen gazebo, lalu terlelap. Kokok ayam di kejauhan menjagakanku dari mimpi, namun enggan beranjak. Beributannya berdesakan dalam kepala, tanpa mampu ku jawab. Sekitar pukul 6 lewat, aku mandi di kolam itu, dengan handuk sebagai ganti baju orang, menunggu hingga langit cukup terang dan menyinari ruang bawah tanah. Rasa lapar menggigiti perutku, perih, namun rasa penasaran mengalahkannya. Matahari malu-malu bersinar di balik rimbun dedaunan. Tangan lemahku mengangkat benda berat ini, pintu rahasia kini terbuka. Perlahan telapak kaki menuruni anak tangga, sampai di tangga kelimanya hawa pengap dan lembab menyapanya. Bau khas lumut dan busuk mulai menusuk hidung. Dinding lembab ini dibiarkan tanpa warna. Semakin terlihat kelam, temaram, kedua tangan merayapi dinding sebagai penuntun langkah. Awaskan lagi kedua netra, hingga tidak jauh dari tangga tertempel saklar lampu. Telapak tangan menekan benda kecil persegi putih itu, terang. Ketika semuanya tampak jelas, ternyata ruangan ini sebuah kamar. Berukuran 5 kali 5 meter, dengan sisi kiri sedikit menjorok ke dalam. Iya, inilah alasan kenapa ada kolam anak-anak, untuk menyembunyikan ruangan ini. Di sebelah kanan tangga ada sebuah dipan berukuran sedang. Cermin besar mengelilingi sisi kiri kanannya, sebuah wastafel dan lemari baja. Kulangkahkan kaki dengan mata menelisik tiap inci ruangan berikut benda-bendanya. Bau busuk semakin tajam, tangan meraba dipan dengan spray hitam lembab itu. Anyir, tangan meraba lemari baja krem. Di sudut kiri di bawah kolam anak-anak. Bau busuk semakin membuat perut terkocok dan benar-benar mual. Lalu ku mengeluarkan cairan kuning tanpa ampas makanan di wastafel dekat lemari. Sejenak menarik nafas, ku tarik handle pintu baja.
Perlahan semuanya seakan terhenti, gemetar tangan dan lutut. Semua membeku, seluruh tubuh serasa terkunci pada kala itu. Kedua netra merembes deras dari sudutnya. Ketakutan dan kengerian menyelimuti raga. Bulu roma berdiri memberatkan dan juga membekukan tengkuku, lalu terduduk lemas. Pelan merayap mendekati tangga sambil mata terpejam. Merangkaki tangga satu persatu dengan tangan sebagai tumpuan kekuatan. Terus merangkak tanpa berani menoleh. Namun, tangga ini serasa beratus-ratus. Aku belum juga tiba di ujungnya. Badan semakin lemah. Gigi berkemerutuk, bulu-bulu kuduk belum juga meremang. Tolong! Tolong! Terdengar suara lirih dari bawah. Aku melonjak berdiri di tangga terakhir, lalu menutup pintu itu kembali. Terdengar deru mobil mendekat. Tolong! Terdengar suara lirih dari bawah. Aku melonjak berdiri di tangga terakhir, lalu menutup pintu itu kembali. Keringat dingin bercucuran membasahi baju. Ujung jari jemari bagaikan es, panik ketika mendengar deru mobil mendekati gerbang. Ku ambil langkah 1000, menyelinap di antara bunga-bunga menuju pintu samping. Napas seakan terhenti ketika tahu bahwa mereka yang datang, iya, suami istri itu. Pelan ku tutup pintu besar ini, lalu berlari ke kamar belakang. Ada 3 kunci berwarna emas tergantung dalam satu ikatan pintu kamar. Tanganku gemetar, cepat-cepat melepaskan dan juga menarik salah satu kunci tergantung, lalu menguncinya dari dalam. Bersamaan dengan bunyi pintu kamar yang kukunci, saat itu pula bunyi teralis depan berderit. Napas masih memburu, bahu turun naik. Berusaha menarik nafas panjang lalu mengembuskannya dengan pelan. Kututup muka dengan telapak tangan, semua terasa dingin merebahkan tubuh, menarik selimut lalu menenggelamkan diri di dalamnya, menormalkan kembali tali jantung yang kacau. Terdengar langkah kaki wanita itu mendekat, lalu terdengar putaran kunci 2 kali. Kupejamkan kedua netra rapat. Napas masih belum sepenuhnya teratur. Salju menyelimuti badan sedikit demi sedikit luruh, namun pacuan jantung kembali kacau ketika derap kakinya menuju pembaringanku. Hei, apa kamu tidak lapar? Kenapa roti itu cuma sedikit kamu makan? Aku bergeming ketika ia menyibakkan selimut. Ini makanan kamu. Terdengar suara plastik diletakkan oleh wanita cantik itu di atas meja sudut kamar. Setelah kunci pintu itu kembali berputar 2 kali, tergesa aku membuka bungkusan plastik transparan bertuliskan Pizza Hut yang diletakkan perempuan itu di dekatku. Kedua tangan memegang makanan berbentuk piringan itu, lalu melahapnya tanpa jeda. Sudah 2 hari aku tidak makan. Makanan yang perempuan itu tinggalkan dari kemarin sudah berjamur. Tidak habis pikir, kenapa dia masih memperhatikan makananku, tapi tidak sekalipun menyuruhku keluar. Dia juga tidak pernah menyakiti atau membentak, sungguh aku tidak mengerti. Tanggal berapa bulan purnama tahun ini, Ma? Terdengar suara berat sang suami. Tanggal 20 atau 21, Pak, kata wanita itu. Persiapkan segala keperluan ritual, jangan lupa. Gadis itu mulai hari ini diurus. Suara laki-laki itu sedikit parau. Baik sayang. Suara wanita itu terdengar menjijikan, desahan manja. Hati bertanya-tanya, apa maksud perbincangan mereka? Apa aku akan dijadikan tumbal? Oh tidak, aku harus kabur dari tempat ini secepatnya. Malam merangkak meninggalkan hawa dingin. Di ujung serabut-serabut kepala berkelayutan ribuan tanda tanya. Iya, tentang kamar bawah tanah itu. Betapa terkejutnya ketika pintu lemari itu sedikit terbuka. Berjejalan kepala-kepala itu seakan ingin keluar dari sekapan lemari. Mengeluar bau busuk dan kapur barus bersamaan, membuat mual sekaligus ketakutan yang tiada terhenti. Rambut-rambut mencuntai dengan posisi kaki mereka digantung.
Kepala perempuan-perempuan itu sedikit terbengkok karena tinggi jasad mereka tidak setinggi lemari itu. Bercak darah yang telah menghitam memenuhi lemari. Wajah mereka seperti kapas. Sepertinya mayat-mayat itu diawetkan. Bekas lebam dan sayatan di wajah masih terlihat. Mata-mata mereka menyiratkan kengerian luar biasa, sungguh miris dan menakutkan. Wajah-wajah itu meninggalkan jejak siksa. Ada 3 jasad perempuan yang sempat terlihat. Apa jasad-jasad membusuk di dalam lemari itu karena ritual yang mereka maksud tadi? Oh tidak, ya Tuhan. Ketakutan merajai Sukma, seakan dunia dan napas berhenti seketika. Lutut dan juga tubuhku mulai gemetar hebat. Otak seakan tidak bisa berpikir. Suara minta tolong itu, apakah ada perempuan lain yang masih hidup? Atau suara salah satu hantu dari mayat-mayat itu? Malam terasa begitu lama. Netra tidak juga mau terpejam. Hangat bulir-bulir netra meleleh, membakar jiwa, meninggalkan isak sempit pada kala itu. Perih, keadaan sepi sekali. Berjingkat ku dekati pintu kamar setelah derap langkah perempuan dan suaminya itu menuju lantai atas. Ku keluarkan kunci yang tadi sempat diambil. Gemetar saat tangan memasukkan dan juga memutarkan kunci. Kletek. Ku tarik nafas yang memburu, menyandarkan badan di balik pintu sejenak. Kletek. Putaran kedua semakin membuat badanku gemetaran. Ku tekan handle pintu dan juga menariknya pelan, sedikit terbuka. Netra mengawasi sekeliling, merasa sepi lalu menyembulkan kepala. Tangan kanan masih memegang handle pintu perlahan terlepas. Berlari menuju pintu depan namun terkunci. Menyelinap di balik gorden, mata mengintai tangga takut kalau mereka turun. Sepi berlari lagi ke belakang menuju dapur, tetapi terkunci pula. Satu persatu tangan menyibak gorden-gorden jendela. Namun semua berteralis. Kekacauan hati membuat air mata tidak terbendung sama sekali. Berlari lagi ke pintu samping, namun hati was-was karena pintu ini terlihat langsung dari lantai atas. Kulirik pintu kamar besar di lantai 2 sambil kaki melangkah menuju pintu yang kemarin malam sempat dirusak ketika laki-laki bertopeng itu. Kunci pintu masih tergantung di lubangnya. Ibu jari dan juga telunjuk menekan, memutar kunci hingga menimbulkan suara lumayan keras. Jantung serasa akan meloncat dari biliknya. Gemetar lutut seakan tidak lagi mampu menopang raga. Mataku masih awas pada pintu kamar besar. Ku tarik pelan handle-nya terbuka. Bersamaan dengan terbukanya pintu di depanku, laki-laki tinggi berwajah dingin sudah berdiri di depan. Tangis pun pecah. Mata merah dan juga seringai buas jelas terlihat pada manik mata hitamnya. Lutut tidak mampu lagi menopang tubuh yang bergetar hebat. Lemas lalu terduduk, tangan kekar itu menyeretku ke dalam. Perempuan itu sudah bersedekap di atas tangga. Dia turun, lalu menuntun tangan kurus dan pucatku ke kamar. Jangan lakukan lagi, bentaknya wanita itu. Aku mengangguk. Tulang belulang serasa kehilangan otot-otot yang membungkusnya. Begitu perih, rapuh dan ngilu. Tangis tidak bisa terhenti. Pengap kamar dan juga hawa dingin menyesakkan dada. Dentang jam besar di ruangan tengah itu membuyarkan lamunan. Pukul 3, aku mengeluarkan kunci kamar yang dimasukkan ke dalam saku celana. Menggenggamnya dengan erat lalu membukanya lagi. Air mata membasahi telapak tangan dan kunci itu. Terdengar putaran kunci pintu kamar dibuka kasar. Ku tarik selimut dan kemudian menyembunyikan wajah. Tanganku menyelipkan kunci di bawah kasur. Kurang ajar kamu, bentak wanita itu dengan setengah berteriak. Tangannya menarik selimut dan menjambak rambut panjangku, memukul wajahku berkali-kali. Apa salahku? Kataku sambil bercucuran air mata. Dia mengernyitkan dahinya lalu menyiksaku lagi. Ampun.
Dia terus memukul dan juga memukul, tanpa menjawab dan juga mendengar kata-kataku. Tidak lama kemudian, suami perempuan berambut gelombang sebahu itu mendekat. Kedua tangannya memapa benda hitam persegi yang mempunyai layar berpendar. Dia menunjukkannya kepadaku. Apa benda itu? Kenapa ada aku di dalamnya? Ya ampun, benda itu mengetahui apa yang telah aku lakukan dalam rumah ini. Yang lebih menakutkannya lagi, saat aku mengangkat pintu rahasia berbentuk kursi di gazebo itu. Saat film itu berhenti berputar, aku telah meringkuk dalam kamar. Semuanya terekam oleh benda itu. Bagaimana bisa? Seiring habisnya film di dalam layar itu. Kedua tangan laki-laki berkulit sawo matang itu mendarat di kepala, mencengkeram rambut sebagian terlepas. Perih sekali. Mukaku panas. Bara api menjalar di sekujur tubuh, membakarku hingga mati rasa. Pukul 8, kedua netra terbuka terlonjak ketika mendapati tubuhku sudah rapi dan bersih. Polesan lipstik tipis dan bedak baju putih bersih berendam merah jambu di dada dan lengan. Indah, rambut yang kusut masai kini rapi tergerai. Makanan dan juga buah sudah terhidang di atas meja. Laki-laki itu masuk dan juga tersenyum ramah. Aku membeku. Dia memperhatikan ujung kaki dan rambut dengan mata elangnya, menghirup aroma sampo dari rambut dengan hidung bangirnya. Kutundukkan wajah ketika wajah Hadrami itu mendekat dan kemudian membisikkan sesuatu di telingaku. Kamu sangat cantik, puji laki-laki di belakangku, namun membuat bulu-bulu tengkukku berdiri. Deru teriakan dan juga embusan napasnya menyapu pipi dan telinga. Aku memejamkan mata, menarik nafas pelan untuk menetralisir ketakutan, beringsut sedikit, sehingga posisi benar-benar membelakanginya. Rambut yang indah, pujinya. Tangan itu kemudian menyusuri kepala hingga pinggang dengan sedikit remasan. Bulu-bulu di tengkuk semakin berdiri. Lalu terdengar isapan di ujung rambut panjangku. Laki-laki itu kini berpindah, duduk tepat di depanku, mengangkat wajah yang sengaja ku sembunyikan dengan telapak tangannya. Begitu menyejukkan, pandangan yang teduh sangat berbeda ketika ia menjambak rambutku semalam. Apakah ia sakit atau benar-benar tertarik padaku? Tidak mungkin. Istrinya sempurna. "Pa," suara wanita itu begitu melengking, membuat pria di sampingku segera berdiri, melangkah keluar dan kemudian menutup pintu kembali. "Iya, ada apa?" tanya suaminya sambil menuju ke sang istri. Entah apa yang mereka perbincangkan. Pikiranku berkecamuk. Sedih, takut, sedikit tenang, ngeri, semua jadi satu. Perut berbunyi lalu kurai nasi serta lauk yang telah tersedia di atas meja. Melahapnya benar-benar hingga tandas. Tidak lama kemudian, terdengar langkah laki-laki itu melewati kamarku. Mungkin dia akan ke dapur, namun langkah itu terhenti, walau terlewat 2-3 langkah dari pintu kamar. "Ma, jangan lupa bunga 7 rupanya," seru suara itu dengan lantang. Bunyi teralis dikunci, suara mobil meninggalkan pelataran parkir, suara deruannya tertelan oleh tikungan di ujung perkebunan kelapa sawit. Wanita itu pergi. Ku hempaskan pantat di tepi tipan, memandang diri dalam cermin besar yang ada di sisi kiri tempat tidur. Mata itu sedikit sembab, wajah pias, tersebab matahari tidak pernah menyentuhnya beberapa bulan ini. Hampir 7 bulan dalam ruangan tanpa mentari. Sudah 3 hari mereka memperlakukanku dengan baik. Walaupun tidak pernah keluar dari halaman, setidaknya bisa menyapa udara dan sinar mentari pagi. Kekangan mereka sedikit melonggar, kesempatan ini tidak akan terbuang sia-sia. Kamar tidak terkunci. Lalu kaki mulai melangkah menuju nilon tersulur malam itu. Sengaja menjaga jarak dari dinding pagar supaya mereka tidak curiga.
ekor kedua netra melirik kiri kanan mencari sesuatu. Kutahan kepala agar tidak menoleh, tangan menyentuh bunga-bunga dengan edaran pandangan seolah-olah menikmati pekarangan. Namun, hati dan mata tertuju pada benda itu. Netra seakan tidak percaya bahwa benda hijau tersulur malam itu masih pada tempatnya. Iya, sekaranglah kesempatannya. Sekali lagi memastikan mereka tidak sedang melihatku. Tenaga memang sudah kupersiapkan. Makanan yang mereka beri selalu tandas. Mulai kupegang tali ini, lalu menaikkan kaki kanan dan kedua tangan berpegangan erat bergantian. Perih tangan berpadu dengan detak jantung tidak teratur. Tekad dan juga ketakutan mendorongku hampir mencapai puncak pagar. Sampai di atas pagar, kedua netra terbajam, melangkahkan kaki, memijak beling-beling paku dan juga besi. Sakit sekali. Buk! Bunyi badanku terjatuh ke tanah. Telapak kaki mengucurkan cairan merah dan perih sekali. Satu pohon sawit seolah menjadi 1000, perlahan berlutut lalu mencoba menampakkan kaki bertambah perih. Terhuyung-huyung badanku ketika menyusuri perkebunan itu. Berpegangan dari pohon ke pohon, kaki masih mengeluarkan banyak darah. Namun, ku paksa melangkah menjauhi rumah besar itu dengan masuk ke dalam kebun. Terdengar deru mobil yang tidak asing di telinga. Segera aku menyelinap di balik pohon sawit, menunggu hingga mobil itu tidak terdengar lagi. Sepi terseok-seok meniti langkah. Degupan jantung bertalu lebih keras, diiringi dengan bahu turun naik secara kasar. Deru aroma napas kecemasan begitu kuat sehingga terdengar sampai telingaku sendiri. Kedua netra dan juga pipi lengket oleh jejak-jejak air mata. "Hei, berhenti!" Terdengar teriakan wanita berkulit pualam itu. Kupaksakan langkah untuk berlari menembus belukar dan sulur-sulur rumput liar. Aku tersandung, kaki seolah dililit oleh suluran rumput-rumput itu. Kepala menoleh ke arah wanita berbibir seksi dengan dandanan parlente di belakangku. Wanita cantik kejam itu semakin mendekat. Air mata semakin deras, lutut bergetar hebat. Semakin dipaksakan semakin tidak mampu menopang berat tubuh. Ketakutan sukses membuat kedua kaki ini lumpuh, pasrah dan juga memejamkan mata ketika di depan sana sudah berdiri laki-laki Hadrami itu. Membayangkan deras siksa yang akan terjadi nanti, menuntun kepala, membisikkan kata-kata, "Mati saja." Seandainya ada yang bisa dipergunakan, sudah ku akhiri hidup ini. Sret! Bunyi tubuhku bergeser cepat oleh kekuatan tenaga wanita yang kini di depanku. Seretan tubuhku meninggalkan jejak di rerumputan yang belukar. Menjerit-jerit meminta tolong sekuat tenaga, namun tidak ada yang datang. Tidak ada raut cemas di wajah keduanya. Aku benar-benar sedih. Betapa sepinya tempat ini, hingga mereka tidak takut terdengar oleh orang lain. "Biar aku yang bawa, mah," pinta lelaki itu. Tangan dan bahu kekarnya mengangkat tubuhku dengan mudah. Wanita itu berjalan di depan kami. Mata elang itu menangkap kedua manik mataku. Kututup wajah yang berderai air mata dengan kedua telapak tangan, meronta sekuat tenaga dan menggigit bahu berotot itu. Tubuh terhempas di reremputan, tamparan berkali-kali mendarat di pipiku. Kemudian laki-laki itu mengangkat kembali tubuhku. Lingkaran tangannya di pinggangku hingga ke perut mengusap dengan nakal, sangat menjijikan. Wanita itu hanya diam, pun dengan lelaki yang membopongku. Sampai di kamar, tangan itu melepaskanku dengan kasar, sehingga badan bagian belakangku terasa sakit. "Angkat dia ke kamar mandi," suruh wanita itu pada suaminya. Dalam kamar mandi, dia menanggalkan semua pakaian yang melekat di tubuhku ini, sehingga tidak selai benang pun yang menempel. Mataku mencari-cari sesuatu yang bisa aku pergunakan untuk memukul wanita ini. Perih di telapak kaki ku abaikan. Kurai gagang shower dari tangannya.
dengan tenaga yang tersisa memukul wajah seksi itu. Ia terhuyung. Dia berusaha meraih shower di tanganku. Ku tackle kakinya hingga kepalanya membentur wastafel. Ia menjerit. Sekali lagi ku benturkan kepalanya. Darah mengucur deras. Ceritanya semakin kuat. Brak, brak. Pintu fiber itu terbuka oleh tendangan suaminya. Bersimpu di sudut kamar mandi dengan memegang baju yang terlepas sebagai penutup tubuh. Laki-laki itu membawa wanita itu keluar. Segera ku pakai baju di tangan dengan gemetar. Ternyata laki-laki itu sudah berdiri di ambang pintu. Ku tundukkan wajah dalam-dalam. Kemudian ia mendekat dan menyeret tanganku ke dalam kamar. Kau harus ganti pakaian, pinta laki-laki itu dengan bentakan. Lalu kemudian keluar. Setelah berganti pakaian, duduk dengan isakan yang hampir hilang. Begitupun dengan suara, tenggelam oleh seduh sedan juga air mata. Ku abaikan perih kaki yang masih berdarah, juga rambut dan juga muka yang acak-acakan. Tidak lama laki-laki itu datang kembali dengan tali, lakban dan juga gunting di tangannya. Dia melengkungkan kedua tanganku ke belakang, lalu mengikatnya. Berusaha berontak dan mencoba berdiri, tenagaku kalah kuat. Lalu ia mengikat kaki juga menempelkan lakban hitam lebar itu ke mulutku berkali-kali. Bu Deti, Pak Nedi, terdengar suara seorang laki-laki. Iya, di atas dok. Suara laki-laki itu terdengar sedikit menuruni anak tangga. Mendengar derap langkah kaki-kaki itu ke atas, aku berusaha mendekati pintu, lalu membentur-benturkan badan di sana, berharap seseorang itu mendengar. Tidak lama kemudian, suaminya dan juga dokter itu turun. Suara apa itu, Andy? Tanya sang dokter. Ah, biasa, kucing kesayangan Deti mau keluar, jadi melompat membentur kaca. Hening, hanya suara mobil yang kian menjauh. Malam mulai tiba, perempuan dan juga laki-laki itu menghampiriku di kamar, beringsut ke sudut kamar sambil memegangi kedua lutut. Tubuh bergetar, netra masih saja mengeluarkan air deras. Di tangan perempuan itu menggenggam kain transparan putih juga dalaman berwarna hitam. Hei Ratna, pakai ini, buruan, bentak Bu Deti sebelum melemparkan kain putih dan dalaman di tangannya. Lalu mereka keluar. Lama kupandangi ternyata baju apa ini? Menerawang, pendek, belahan dada yang rendah, juga tanpa lengan. Aku tidak akan memakainya. Tidak lama wanita itu masuk kembali. Ayo dipakai. Apa kamu mau saya benturkan ke dinding lagi ya? Ia pun keluar lagi. Ku kenakan baju putih transparan dan dalaman serba hitam itu dengan hati was-was. Pukul 9 malam. Bulan terlihat dari ventilasi. Bulat sempurna dengan cahaya sangat terang. Bu Deti dan juga suaminya Andy menghampiriku. Tanganku meremas sisi kiri kanan baju. Keduanya menggiringku keluar kolam. Lalu Pak Andy membuka ruangan rahasia itu. Tidak, mereka mau apa? Aku tidak mau bernasib sama dengan perempuan-perempuan itu. Tolong, tolong. Aku menjerit sekuat tenaga. Mereka acuh lalu mendorong tubuhku menuruni anak tangga. Hawa pengap dan juga busuk berbaur dengan kapur barus kembali masuk ke dalam paru-paruku. Pak Andy menyalakan lilin-lilin di atas nakas dan sekitaran dipan. Istrinya Deti menabur bunga-bunga di seluruh ruangan. Spray hitam yang dulu terpasang kini telah berganti putih bersih. Aku mematung menangis pilu. Ribuan tanya berjejalan di kepalaku. Terasa berat sekali. Setelah menyalakan lilin-lilin putih, laki-laki itu menggamit lenganku erat. Mungkin takut akan berulah. Sementara istrinya merogoh saku celana hitam yang ia kenakan dan mengeluarkan botol kecil berwarna gelap, lalu menuangkan cairan bening ke telapak tangannya. Bau melati menguar begitu menusuk hidung, bersamaan dengan jari jemari itu menjentikan minyak ke semua penjuru ruangan. Aroma tidak sedap kini berubah 180 derajat, suasana seram menjadi menenangkan. Lilin yang berbendar juga mengeluarkan aroma bunga-bunga.
Tempat tidur putih kini kelihatan cantik. Bunga beraneka warna menjadi corak seperti itu. Dinding tanpa warna seakan memberi ruang untuk lantai dan tempat tidur ini lebih bersinar. Aku tercenung. Sejenak aku pejamkan mata, menghirup wangi-wangian ini. Tenang dan begitu damai. Pak Endi melirik sebuah benda bulat yang melingkar di pergelangan kirinya. Sementara Bu Deti meraih kotak hitam dalam laci nakas, mengeluarkan tali putih seperti robekan kain yang panjang, 4 buah tali. Untuk apa itu? Ritual apa ini? Kembali aroma ketakutan itu merajamku dalam-dalam. Air mata mulai kembali deras. Baiklah sayang, 15 menit lagi akan kita lakukan, kata Pak Endi pada istrinya itu. Tentu, aku sudah tidak sabar. Suara wanita itu terdengar menakutkan. Dia menautkan manik mata hitamnya pada bola mataku. Menakutkan sekali. Seringai mengerikan dari sudut-sudut bibir mereka, bagaikan iblis yang siap menjerumuskan mangsanya ke dalam api neraka. Ayo Ratna, sekarang kamu berbaring di tempat tidur itu, perintah Pak Endi sambil mencengkeram bahuku. Aku menggeleng dengan seduh dan tidak berkesudahan. Aku gak mau Pak, tolakku memelas. Ayo buruan, kamu dengar gak? Tangan Bu Deti menyeretku paksa. Menjerit percuma, tangis tidak mereka hiraukan. Dalam hati, di antara isak tangis aku selalu berdoa meminta pertolongannya. Tangan-tangan mereka mengangkat tubuhku dan juga meletakkannya di tengah spray putih bertabur bunga-bunga. Tangan dan juga kaki meronta dengan sisa-sisa tenaga. Pembalut kasur pun kusut oleh perontakan tubuhku. Namun, tenaga mereka tidak sebanding dengan yang kupunya. Kini, kaki kiri kanan terikat pada masing-masing tiang dipan. Itu pun kedua tangan terikat pula, dengan posisi yang sama dengan kaki, terlentang dengan kaki mengangkang dan tangan yang terbuka. Mereka menautkan simpul tali sobekan kain putih tadi dengan erat, sehingga semua pergelangan kaki dan tangan seolah mati rasa. Air mata pun menganak sungai, membanjiri baju juga spray. Kuludahi muka mereka saat mendekat, tetapi tamparan di wajah sebagai balasannya. Kini hanya kepasrahan yang ada. Berserah aku akan mati, tubuh tiada daya. Kenangan melintas di ujung langit-langit yang kutatap nanar. Kutanamkan dalam jiwa, suatu saat mereka akan menebus ini semua. Pak Endi kembali melirik arlojinya. Laki-laki itu duduk bersila di depan kakiku yang terbuka. Nampan lilin berisi bunga-bunga ia letakkan pula di pangkuannya. Sementara Bu Deti berdiri di ujung dipan, belakang suaminya. Mereka mengenakan baju putih dan celana hitam. Tangan Pak Endi membuka bungkusan putih berisi serbuk dari saku kemeja putihnya, lalu kemudian menaburkannya di atas nyala lilin. Bau kemenyan berbaur dengan wangi bunga melati, mawar, kandil, dan lainnya. Kabut tipis tercipta di puncak api lilin besar itu. Mata Pak Endi terpejam, mulutnya melafal mantra. Entah mantra apa, tidak jelas terdengar. Bu Deti menolakkan kedua telapak tangannya tepat di punggung suaminya. Perempuan itu berkomat kamit pula. Derai air dari kedua netra seakan tiada habisnya. Kupejamkan mata, berpasrah diri padanya. Tiba-tiba bulu kuduk berdiri. Bau kemenyan menghisap semua aroma bunga. Mendadak lilin-lilin itu mati separuhnya. Hawa dingin menusuk-nusuk tulang. Tengkukku semakin berat. Dingin yang membekukan menjalar ke seluruh tubuh. Ada banyak perempuan saat ini. Mereka berdiri di depan lemari baja itu, menatapku dengan mata menyala. Juga ada titik-titik air mata di wajah pias mereka, seakan ikut iba. Ketakutan seakan menelanku. Tubuhku angkat dengan kaki dan tangan tetap terikat. Lalu kuhempaskan tubuh bagian belakangku, meronta dan meronta, sehingga lilin di depan Pak Endi itu padam. Tempat berbaring kini berantakan. Spray pun terhempas.
Pakaianku tersibak tidak lagi menutupi tubuh ini, hanya celana dalam dan juga BH yang masih tertutup rapat. "Sayang, kalau ritual ini selesai, kamu naik ke atas duluan ya," kata Pak Endi pada Bu Deti. "Iya," jawab Bu Deti singkat. Aku terus meronta dan juga menjerit. Bu Deti mendekati, lalu kemudian menekan kepalaku kuat. Berkali-kali wajah yang cantik itu jadi sasaran saliva. Dia pun menampar wajah ini berkali-kali, menekan leher ini hingga penglihatan menjadi buram. Kini seakan ada berpuluh-puluh perempuan di kamar ini. Perempuan-perempuan itu bukankah mereka yang di dalam lemari? Apa mereka masih hidup? Perlahan pandangan pun meremang, lalu kemudian gelap. Tubuh ini terasa ringan sekali. Kedua netra pun kini perlahan terbuka. Namun, tubuh tidak bisa digerakkan. Pak Endi membuka semua pakaian yang ku kenakan sehingga tidak sehelai benang pun melekat di tubuh ini. "Bu Deti, kemana dia?" Kini dalam kamar terkutuk ini hanya ada aku dan juga Pak Endi. Ketika perempuan itu, mengapa mereka masih tetap berdiri di sana? "Pak Endi, apa yang dia lakukan?" Laki-laki itu melepaskan semua pakaiannya pula. Ku pejamkan mata. Tidak, apa dia akan memperkosaku? Ku coba meronta, berteriak, menangis, semua tidak bisa. Perlahan laki-laki bajingan ini naik di atas tubuhku. Hanya ada air mata yang menyaksikan kebejatan nafsu binatangnya. Tubuh ini tidak bertenaga, jemari pun tidak kuasa bergerak. Tidak lama laki-laki itu menikmati tubuhku. Ia pun melenguh dengan keras. Seperti suara kerbau, tubuhnya bergetar bagai ikan yang diangkat ke daratan. Lalu tumbang menindih badan tidak berdaya ini. Cepat-cepat laki-laki itu memakaikan pakaianku yang dia lepas, juga mengenakan kembali pakaiannya. Rapi dan sayang, lihatlah, uangnya banyak sekali. Terdengar suara Bu Deti bersamaan dengan derap kakinya menuruni anak tangga. "Iya, aku tahu. Sekarang selesai. Kamu puas, Ma?" tanya Pak Endi pada istrinya. Perempuan itu mengangguk tersenyum. Muak sekali melihat muka mereka berdua. Kini aku hanya bisa menangis. Bara dalam sekam perlahan membakarku dan berapi-api. Selang beberapa menit kemudian setelah perempuan itu memperlihatkan uang yang banyak sekali, ia meletakkan uang-uang itu di lantai dekat tangga. Perlahan ia berjalan dan membuka nakas kembali, mengambil jerigan-jerigan putih jarum suntik, sarung tangan, juga masker yang ada dalam laci. Benda apa itu? Untuk apa itu semua? Cairan apalagi dalam jerigen itu? Perempuan itu menunduk dan menarik sesuatu dari kolong dipan. Sebuah bak mandi tanpa kaki berwarna putih. Dia menuangkan cairan dari benda-benda putih itu, memakai sarung tangan dan juga masker. Malam kian merangkak gulita. Seiring meredupnya lilin-lilin di ruangan terkutuk ini, hembusan angin seakan mengoyak kulit. Entah dari mana datangnya sang lembayu. Tubuhku beku, tetapi terasa ringan sekali. Bu Deti dan juga Pak Endi menggotongku ke dalam peta putih yang tadi dikeluarkan wanita itu dari kolong dipan, memandikan dan juga merendamkanku dengan cairan dalam jerigen-jerigen itu, hingga kikil mencapik-capik sampai ke dasar tulang. Kini ku terpejam. Keesokan hari perempuan itu mencelupkan ujung jarum dalam jerigen. Lalu cairan itu tersedot dalam benda ramping itu sampai penuh. Ia menyuntikkannya hampir di setiap bagian tubuhku. Sakit, perih, dan semakin lama terasa berat. Mata jarum tertancap berkali-kali dekat kedua netra. Pun begitu pada setiap bagian tubuh yang berongga. Entah berapa liter lagi cairan itu bersemayam dalam tubuh ini, menggantikan aliran darah di sekujur badan. Aku sudah tidak berdaya. Semua terlihat kelam, hanya bayang-bayang yang berdiri dekat lemari baja sebagai temanku. Iya, mereka berlima.
Dalam keadaan terbaring di kamar gelap ini, Pak Endi beberapa kali mengunjungiku, mengajak bercengkrama mesra, menyatu tanpa ragu. Deru napas berpacu seirama riak gerakan kasar juga gemulai. Namun, aku telah membisu dan hanya bisa pasrah menyaksikan dalam keheningan jiwa raga. Laki-laki itu akan kejang-kejang dan menimpa tubuhku. Setelah berpakaian rapi, benda hitam persegi panjang itu berbunyi. Dalam layar berbendar itu terlihat Bu Deti sedang berdiri di teras rumah, menenteng makanan tampaknya. "Hei Pak, ngapain sih di sana?" tanyanya ketus dengan wajah tidak suka. "Gak apa-apa mah," singkat jawaban Pak Endi, lalu ia berlari ke atas. Aku tertegun betapa canggihnya benda itu. Bu Deti hanya menghadap pintu, maka ia akan muncul di layar gawai suaminya. Benda apa gerangan yang ditatap wanita itu ketika bicara dengan suaminya tadi? Ah, entahlah, terserah mereka. Hanya ada satu dalam benakku, cara membalas perlakuan keji mereka berdua. Iya, balas dendam. Purnama berlalu. Entah berapa lama aku di sini mengabaikan apa yang terlihat. Wanita-wanita dalam lemari selalu memandang iba saat menatap. Aroma mawar, melati, kantil, dan yang lainnya entah menguap kemana. Berganti bau khas pertama kali mengetahui tempat ini. Juga benar-benar gelap sekali. Dini hari kutapaki anak tangga perlahan dan membuka pintu rahasia ini dengan mudah. Melihat kanan kiri dan juga masuk ke dalam rumah mewah saat melintasi kamar di mana dulu aku disekap. Langkah terhenti ketika mendengar lirih isakan seseorang. Lalu kubuka pintunya. "Kunti!" Dia membuka mulut sekaligus menutup kedua netranya lalu terjatuh pingsan. Sangat mengerti jika dia histeris melihatku kini. Saat gadis itu tersadar, aku mendekat mencoba berbicara, namun suaraku enggan keluar, tercekat dalam dada saja. Kulangkahkan kaki mengitari semua ruangan, mencari kertas dan juga pena. Baru aku sadari rumah ini sedang ditinggal pemiliknya. Iya, mereka tidak ada. Cepat-cepat ku tulis dalam lembaran putih ini, menceritakan semua yang telah ku alami dan aku tidak mau kalau wanita ini mengalami hal yang sama. Juga perihal kamera yang terpasang di mana-mana. Nita, nama wanita yang berada di kamarku dulu. Ia masih saja ketakutan tatkala menatap wajah pias tanpa darah dan rambut masai yang tergerai ini. Ternyata ia tanggap dengan apa yang tertulis. Ku ajak ia menuruni ruang bawah tanah. Jeritan-jeritan histeris dari mulutnya seakan melangit. Gemetar tubuh yang dulu ku rasa seolah berpindah pada gadis berambut keriting hitam manis ini. Kedua lutut itu seakan menahan sakit teramat sangat, sehingga tidak kuat menopang tubuh. Ia pingsan, ku bopong tubuh mungilnya, membawa dan juga membaringkan kembali dalam kamar rumah mewah ini, menyelimutinya dan menatap ia iba. Gadis ini harapan untuk bisa mencari bantuan. Bagaimanapun caranya ia harus keluar dari sini mencari pertolongan. Subuh hampir menjelang, terlihat Nita mengerjap-ngerjapkan kedua netra yang enggan terbuka. Ia melihat tubuhnya seakan tidak percaya dan memeriksa pintu kamar yang terkunci. Lalu Nita meringkuk di sudut pembaringan sambil terisak pilu. Sementara aku hanya menyaksikannya dari balik pintu. 3 malam kami pun mulai terbiasa berbagi cerita dengan kisah-kisah kami. Apa yang ia alami sama persis yang telah terjadi padaku dulu. Tidak jarang kami tidak tahu apa maksud dari kata-kata kami sendiri. Maka dari itu, kertas dan pena sebagai penyampai pesan yang purna. Nita menekan ke bawah tombol sekering. Ketika semua aliran itu terputus, bolam-bolam padam, pendingin AC juga perkakas dengan tenaga listrik, semua tidak berfungsi. Tidak terkecuali kamera kecil bagaikan mata yang selalu bergerak itu juga kaku. Gemuruh angin menyapu alam. Malam semakin pekat. Gelegar guntur bertalu disambut kilatan-kilatan di angkasa seakan meropek langit.
Rumah mewah ini kini menyeramkan. Rintik hujan kemilauan saat petir melanda menyisakan temaram cahaya. Saat inilah waktu paling tepat untuk membantu Nita keluar dari kurungan rumah jahanam ini. Teringat tali nilon yang dulu tersulur di tembok. Dengan cepat aku melesat mencari benda itu, tetapi sudah tidak ada. Masuk lagi ke dalam rumah, mencari apa saja yang bisa digunakan untuk memanjat dinding pagar itu. "Hei, lihat, Ratna, ini ada tangga," kata Nita dari dalam gudang. Aku segera menghampirinya. Kami berdua memanggul tangga stainless terlipat bersama-sama. Tidak lupa memakaikan Nita sepatu bertapak keras punya Bu Deti. Sampai di puncak pagar, dia tidak akan melukai kakinya. Jaket hoodie juga bisa menyamarkan wajahnya jika terlihat oleh mereka. Kami meletakkan tangga ini bersandar pada tembok. Lalu Nita menaiki dan juga sampai di puncak pagar yang penuh dengan beling dan paku itu. Akhirnya, Nita bisa melewati pagar tinggi ini tanpa melukai dirinya. Aku memandangnya sampai ujung perkebunan tertelan oleh tikungan dan pekat alam. Aku kembali memanggul tangga dan meletakkannya pada tempat semula, berharap Nita akan menepati janji membebaskan kami dari sini. Malam seakan lamban berjalan. Aku termangu di atas anak tangga lantai 2 rumah ini. Sebentar lagi, Pak Endi dan juga Bu Deti akan menuai benih pahit yang telah mereka tanam. Hari berlalu, Nita belum juga kembali. Apa dia tidak bisa dipercaya? Mudah-mudahan dia selamat sampai rumah orang tuanya di desa. Aku beranjak menuju ruang bawah tanah kembali, berbaring dan juga istirahat di tempat pengap, busuk dan juga lembab. Namun, kini aku seolah sudah terbiasa dengan keadaan dan suasananya. 2 hari menanti Nita kembali, namun semua seakan harapan ini hampa. Malah terdengar kedua suami istri itu yang pulang. Seperti biasa, Pak Endi akan mengunjungiku, memetik bunga layu dan menghisap madu yang telah basi. Suaranya memenuhi ruangan. Riak spray teriak kala ia di dekatku. Selalu seperti itu. Hari kelima terdengar riuh sirine mobil polisi juga ambulan. Aku terlonjak mendengar di luar tiba-tiba ramai suara orang. Dobrakan pintu, teriakan panggilan untuk Pak Endi dan juga istrinya menggema ke penjuru ruangan. Aku menitikan butir-butir bening dari kedua netra. Bahagia semua derita akan segera berakhir. Terdengar suara Nita, temanku menuju tempat rahasia. Perbincangan seakan tiada henti. Suara ibu-ibu, bapak-bapak terdengar riuh. Mulut mereka merangkai kata-rekaan tentang apa yang mereka lihat dan dengar. Sirine terus berbunyi tiada henti. Derap langkah setengah berlari menuju tempat ini. "Pak polisi, di sini tempatnya, Pak," seru Nita dari atas. Aku tersenyum bahagia karena kami akan bebas. Terdengar suara Nita menunjukkan tempat ini. Juga jerit teriakan histeris Bu Deti seakan memantul dari dinding-dinding rumah hingga bawah tanah. Begitu juga dengan suara berat Pak Endi. Riuh suara sirine yang tidak bersumber dari satu mobil tidak berhenti memberi peringatan akan tanda adanya sesuatu yang tidak biasa. Iya, lengkingan bunyi itu mengundang siapa saja yang mendengar bertanya-tanya. Pintu semen rahasia itu terdengar digeserkan dengan kasar. Disusul derap langkah dan kilatan senter juga suara-suara yang lebih dari 2 orang. Aku tersenyum kejut, bahagia juga sedih mengingat semua yang telah terjadi. Mendadak ruangan ini terang oleh bolam-bolam di langit-langit kamar yang dinyalakan. "Ini Pak, di atas dipan sama dalam lemari." Telunjuk Nita menunjukkan jasadku terbujur kaku di atas dipan dan lemari. Ada 6 orang berseragam coklat, 4 inafis, juga Nita. Mereka memakai masker. Ada yang terlihat bergidik, muntah juga ketakutan dalam sorot mata mereka. Satu persatu gadis dalam lemari baja itu dimasukkan dalam kantong-kantong jenazah berwarna oranye.
Mereka berjibaku membawa gadis-gadis yang terbujur kaku. Aku memandang pilu di sudut dekat tangga, di belakang para petugas. Terlihat Nita sesenggukan memegang tubuhku. Tangannya menggujang-gujang bahu kaku ini berkali-kali. Namun gadis itu segera diraih oleh polisi wanita berambut pendek yang ada di sampingnya memeluknya. Lalu gini giliranku. Setelah resleting itu tertutup semua seakan gelap, para polisi itu mengambil semua benda yang ada dalam ruangan rahasia ini. Tidak satu pun luput dari mata mereka. Namun aku masih berdiri di sini bersama teman-temanku, memandang mereka yang datang terlambat. Sampai di atas, rumah dan juga halaman sangat ramai. Sampai di luar gerbang seakan menjadi lautan manusia. Suara-suara istighfar dan juga iba menggema, tangis orang-orang mengiringi tubuh-tubuh kaku itu pergi. Para awak media juga berdesakan berusaha mewawancarai salah satu petugas. Aku dan keempat temanku lega juga merasakan duka. Setidaknya tidak akan ada lagi korban jiwa. Permisi Pak, bisa dijelaskan bagaimana kronologis kejadian sehingga ditemukannya jenazah-jenazah itu? Tanya reporter salah satu TV swasta. Nanti kami jelaskan setelah proses selesai ya. Setelah proses penyelidikan juga autopsi ya, jelas Pak polisi berkulit putih itu. Beberapa jam kemudian, aku dan juga teman-temanku melihat di setiap stasiun TV penuh dengan berita rumah mewah ini. Wajah suami istri itu dan juga 5 kantung mayat ada dalam layar besar itu. Pemirsa, telah ditemukan 5 jasad dalam sebuah ruang rahasia di sebuah rumah mewah di bilangan Puncak Bogor. Rumah ini dulunya sebuah villa milik pengusaha ternama Andy Alvaro dan sang istri Teti Nirwana. Namun 5 tahun terakhir villa ini dijadikan rumah tinggal oleh mereka, jelas pembawa acara televisi itu. Aku memandangi seksama gambar di layar flat berukuran sebuah lemari itu. Permisi Pak, bisa dijelaskan identitas dan hasil otopsi para korban? Tanya reporter kepada Kapolsek setempat. Berdasarkan hasil identifikasi dan otopsi, kelima jenazah perempuan ini adalah Ratna Puspita, Dewi Lestari, Sucianti, Ratmi, dan Sulastri. Nama semuanya sudah disamarkan ya teman-teman, saya ingatkan kembali, jadi jangan salah paham. Kelima jenazah positif diawetkan menggunakan formalin. Sebelum dan juga setelah kematian para gadis ini telah ditiduri oleh sang pemilik rumah, yaitu Andy Alvaro. Nama ini juga sudah disamarkan ya teman-teman. Apa motif dari pembunuhan ini Pak? Tanya reporter itu lagi. Motifnya karena Pak Andy ini mengalami kelainan seks, nekrofilia. Namun ditutupi dari sang istri dengan dalih tumbal pesugihan, jelas Kapolsek. Kini perempuan berusia 45 tahun dan suaminya 47 tahun ini kena vonis seumur hidup karena telah membunuh 5 orang gadis, 3 diantaranya sosok perawan desa yang mengidap kesulitan berbicara ekspresif hingga dewasa. Salah satunya adalah aku. Mereka sengaja mencari gadis-gadis dari keluarga tidak mampu dan jauh dari jangkauan, dengan alasan orang tua atau wali mereka tidak akan bisa mencari jejak anak-anaknya. Ia seperti aku. Saat ini kakek tahu atau tidak atas apa yang telah menimpaku. Pak Andy menutupi kelainan seksnya yang diteritanya dari sang istri. Dengan dalih tumbal pesugihan, ia berhasil memuaskan hasratnya kepada jasad-jasad gadis malang yang telah diawetkan dengan rendaman dan suntikan formalin itu. Laki-laki parubaya itu mengidap nekrofilia sejak puluhan tahun silam. Uang yang sengaja disiapkan Pak Andy setiap kali ritual pesugihannya menutup mata dan juga hati Bu Deti. Tidak sedikit pun ada yang curiga, walaupun sering memergoki